Informasi penting untuk kartu KKS PKH dan BPNT bagi KPM semua usia 40 tahun ke bawah, rentang usia 40 hingga 60 tahun, dan usia 60 tahun ke atas berlaku mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dan saya berharap pencairan bantuan sosialnya tetap lancar, baik itu PKH tahap ketiga yang pencairannya masih terus berlangsung, dan pencairan BPNT untuk alokasi Juni dan Juli. Melalui video kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai kartu KKS, baik itu KKS yang dipegang oleh peserta PKH maupun KPM BPNT murni. Baik itu bagi KPM semua usia 40 tahun ke bawah, rentang usia 40 hingga 60 tahun, dan usia 60 tahun ke atas. Sebagaimana kita ketahui ya teman-teman, bahwa dua bansos reguler Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu terdapat dua bansos, yakni PKH dan BPNT. Di mana kedua program ini disalurkan melalui kartu KKS Merah Putih teman-teman. Kalaupun beberapa bulan yang lalu untuk pencairan bantuan BPNT ditarik secara tunai melalui kantor pos, tentunya karena adanya alasan tertentu sehingga penarikannya secara tunai. Banyak ya teman-teman kita, andaikan diberikan pilihan untuk pencairan BPNT itu disalurkan melalui pos secara tunai atau melalui kartu KKS, sepertinya yang menanggapi, kebanyakan KPM menanggapinya malah lebih senang melalui kantor pos karena alasan-alasan tertentu. Bahwa jika bantuan ditarik tunai, uang bantuannya bisa dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Namun tidak sedikit pula kawan kita lebih memilih melalui kartu KKS karena alasan bahwa jika melalui kartu KKS, KPM tidak perlu mengantri panjang dan bisa membelanjakan di e-warung terdekat. Dan bagi yang memiliki pendapat lain, silahkan berikan komentarnya di bawah kolom video agar bisa saling share pengalaman pencairan baik itu melalui kantor pos secara tunai ataupun dengan melalui kartu KKS secara non-tunai. Nah teman-teman, terkait masalah KKS ini ada informasi penting yang akan saya sampaikan. Sebagaimana yang disosialisasikan oleh Bank Indonesia maupun oleh petugas Dinas Sosial Daerah mengenai kartu KKS ini. Karena info ini sangat penting teman-teman, jadi silahkan teman-teman simak terus videonya hingga akhir agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kebingungan atas banyaknya informasi yang berseliweran. Karena di sini saya akan sampaikan informasi KKS ini sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Namun, bagi teman-teman yang baru berkunjung dan baru menemukan channel ini, agar kiranya di-subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan notifikasi jika ada berita terbaru yang berkaitan dengan pencairan PKH, BPNT maupun bantuan pemerintah lainnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, semoga dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan urusan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, informasi mengenai KKS baik itu yang berasal dari KPM PKH maupun KPM BPNT murni, bantuannya disalurkan secara non-tunai. Sebagaimana hasil rapat terbatas Presiden 26 April 2016 menyimpulkan, setiap penyaluran bansos harus dalam bentuk non-tunai melalui sistem perbankan. Penggunaan kartu untuk bansos harus diintegrasikan dalam satu kartu atau satu rekening untuk berbagai program bansos. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman, untuk penarikan saldo masuk ke kartu KKS karena sifat penyalurannya adalah non-tunai, sebagaimana aturan pencairan PKH yang dituangkan dalam petunjuk teknis penyaluran PKH non-tunai tahun 2022. Sesuai Surat Keputusan Direktur Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 13-3-BS.01.02-3-2022. Sedangkan untuk program sembako atau bantuan sosial pangan BPNT untuk penyaluran bulan Juni dan Juli yang disalurkan pada bulan Agustus ini kembali dicairkan melalui kartu KKS. Dan kemungkinannya untuk alokasi bulan Agustus juga akan kembali dicairkan melalui kartu KKS.
Sebagaimana yang disosialisasikan oleh Bank Indonesia bahwa kartu KKS adalah merupakan kartu combo atau sifatnya multifungsi yang bisa menampung beberapa bantuan di dalam satu kartu. Sebagaimana Peraturan Presiden Perpres nomor 63 tahun 2017, penyaluran bantuan sosial non-tunai, namun ada pengecualian untuk penyaluran BPNT jika dalam kondisi tertentu bisa saja disalurkan secara tunai. Nah, teman-teman, apa saja pengecualiannya sehingga BPNT itu bisa disalurkan secara tunai? Nah, teman-teman bisa dilihat di layar HP-nya alasan penyaluran bansos dapat dilakukan secara tunai atau mekanisme alternatif lainnya dengan kondisi berikut ini. Yang pertama, penyandang disabilitas berat. Yang kedua, lanjut usia terlantar non-potensial. Yang ketiga, penderita penyakit kronis non-potensial. Yang keempat, komunitas adat terpencil atau KAT. Yang kelima, daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Nah, selain itu, penyaluran bansos dapat dilakukan secara tunai atau mekanisme alternatif lainnya dengan kondisi berikut ini. Yang pertama, daerah yang tidak memenuhi kriteria terkoneksi atau tidak tersambung dengan jaringan internet atau telekomunikasi. Yang kedua, daerah yang tidak memenuhi kriteria atau tidak terdapat e-warung dan memiliki edisi atau sejenisnya. Maka bantuan berupa uang tunai yang disalurkan oleh pos penyalur. Selanjutnya, informasi yang sangat penting yang perlu diketahui oleh pemegang KKS bagi KPM semua usia 40 tahun ke bawah, rentang usia 40 hingga 60 tahun, dan usia 60 tahun ke atas mengenai upaya kelancaran penyaluran bantuan sosial melalui kartu KKS. Dan ini betul-betul harus dijadikan perhatian ya teman-teman, dikarenakan jika menemui kendala terhadap KKS-nya, tentunya akan mandek bantuannya. Jadinya saldo rekeningnya menjadi saldo nol. Nah, teman-teman bisa menyaksikan di layar slide upaya menjaga kelancaran penyaluran bantuan sosial non-tunai. Penyebab KKS saldo nol. Poin 1, KPM telah menggunakan bantuan. Nah, kalau pada poin 1 ini, kalau telah digunakan, otomatis saldo sudah menjadi nol. Jadi upaya mengatasinya adalah KPM memastikan belum menggunakan dana bantuannya. Nah, penyebab KKS saldo nol, poin kedua, KPM tidak masuk pada data bayar atau SP2D. Upaya mengatasinya, KPM melaporkan kepada pendamping sosial setempat untuk kemudian memeriksa kepada dinas sosial terkait apakah KPM masuk dalam daftar data bayar atau SP2D atau apakah KPM masuk dalam daftar freeze atau inactive wallet atau rekeningnya dibekukan atau e-wallet tidak aktif untuk program sembako. Nah, teman-teman, selanjutnya penyebab KKS saldo nol pada poin ketiga, KKS dalam proses penggantian. Ini disebabkan data on-span tidak padan, yaitu dalam hal NIK tidak padan atau nama ada beda huruf. Nah, cara mengatasinya adalah meningkatkan awareness pengkinian atau updating serta percepatan updating data identitas KPM. Nah, maksudnya di sini teman-teman harus membangun kesadaran bahwa update data kependudukan itu sangat penting. Nah, selanjutnya penyebab program BPNT atau program sembako saldonya nol disebabkan karena proses railing belum dilakukan. Nah, ini teman-teman yang sudah ganti kartu KKS. Seringkali tidak masuk bantuannya itu dikarenakan belum dilakukan railing dari kartu KKS lama ke kartu KKS yang barunya. Nah, upaya penyelesaiannya di sini teman-teman, apabila pernah mengganti KKS, maka perlu dipastikan Himbara telah melaporkan penggantian kepada Kementerian Sosial dan telah diupdate oleh Kementerian Sosial pada sistem OMSPAN. Jadi teman-teman, kalau pernah ganti KKS, lantas tidak lagi masuk saldo, segera laporkan ke pendamping sosial setempat untuk ditindaklanjuti ke admin bank penyalur untuk dilakukan railing dan pihak bank akan melaporkan ke Kementerian Sosial terkait dengan permasalahan ini. Selanjutnya, penyebab saldo nol atau poin keempat, KPM masuk dalam daftar freeze atau inactive wallet. Ini maksudnya rekening teman-teman diblokir pusat atau e-walletnya untuk program sembako saldonya nol. Ini disebabkan karena data ganda,
Nah, data ganda di sini teman-teman bisa disebabkan karena ada NIK yang sama. Atau dalam satu kakak terdapat dua penerima bansos yang sama. Nah, contohnya teman-teman, dalam satu kakak, suami istri atau anggota keluarga lainnya dapat double BPNT. Atau misalnya, mendapatkan bantuan PKH dan juga mendapatkan bantuan BLT dana desa. Nah, penyelesaiannya kalau data ganda tidak ada ya teman-teman, karena memang dalam satu kartu keluarga untuk PKH dan BPNT hanya diperbolehkan satu penerima. Karena PKH dan BPNT itu berbasis keluarga, bukan berbasis perorangan. Nah, selanjutnya, karena tidak bertransaksi kurang lebih 105 hari. Jadi, bantuan berikutnya akan menjadi saldo nol itu disebabkan karena rekeningnya otomatis dibekukan karena tidak pernah melakukan transaksi. Hal yang bisa diupayakan untuk mengatasinya teman-teman adalah teman-teman melaporkan kepada Bank Himbara terkait saldo nol. Jadi teman-teman tidak melakukan transaksi selama 105 hari langsung terblokir. Jadi teman-teman manfaatkan saldo yang masuk segera, tapi sampaikan juga ke pendamping kalau sudah menarik untuk membantu pelaporan pendamping pada rekonsiliasi penyaluran. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan terkait dengan informasi penting untuk kartu KKS, PKH, dan BPNT. Baik itu KPM semua usia 40 tahun ke bawah, rentang usia 40 hingga 60 tahun, dan usia 60 tahun ke atas. Berlaku mulai hari ini. Hal ini sangat penting yang harus disampaikan kepada keluarga penerima manfaat, baik itu KPM PKH maupun KPM BPNT. Nah teman-teman, jika ada pertanyaan langsung saja ketikkan pada kolom komentar, like dan share jika berita ini bermanfaat. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan berita dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.